Sejak kecil, Aurel Hermansyah sudah kenyang dibully pengguna media sosial yang sekarang beken disebut netizen atau warganet. Dari kulit sawo matang Aurel, hidung, bibir, hingga tinggi tubuh putri sulung Anang Hermansyah dan Krisdayanti itu selalu menjadi sorotan tajam. Cantik salah, bobot berlebihan pun dicela. Setelah sekian kali memaafkan netizen, apakah kali ini Aurel masih ingin berdamai? Sekalipun harga dirinya telah dilecehkan? Benarkah Ashanti akan mengikuti jejak sahabatnya, Ussy Sulistyawati, yang pernah memenjarakan oknum pelaku body shaming terhadap anak-anaknya? Mengapa sejak melahirkan baby Amina, Aurel seolah kesulitan menurunkan berat badannya? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, menjadi selebriti memang harus terlihat tampil sempurna di mata publik. Pasalnya banyak mata netizen yang memiliki ekspektasi lebih terhadap idolanya. Dan jika ekspektasi publik tak terpenuhi, selebriti acap kali menjadi korban body shaming dari netizen. Faktanya tak terhitung dengan jari tangan jumlah selebriti maupun anggota keluarga mereka yang mengalami body shaming dari netizen. Bahkan artis syarat prestasi dan karya seperti Prilly Latukonsina, Tasya Kamila, dan Maudy Ayunda pernah merasakan pedasnya bulian netizen terhadap penampakan fisik mereka. Yang teranyar adalah Aurel Hermansyah. Tak peduli Aurel habis melahirkan, netizen seolah menuntut Aurel tampil sempurna. Maka ketika bodinya terlihat kurang proporsional saat menari bersama Paula Verhoeven, kakak Azriel Hermansyah itu menjadi bulan-bulanan netizen. Rasanya gimana ya? Dibulinya fisik soalnya Kak, jadi kayak bener-bener iya lo kan jelek gini gitu-gitu. Ya udah parah banget deh. Dari situ akhirnya ya udah nggak megang handphone dulu lah. Daripada stres bener. Cuman yang perlu harus diwaspadai atau diantisipasi adalah kita harus mengenal diri kita dulu. Kita tahu kelebihan kita. Kita harus punya keyakinan terhadap diri kita gitu. Makanya bedanya orang yang yakin sama diri sama orang yang nggak percaya diri. Biasanya orang nggak percaya diri itu lebih rapuh, lebih tergoncang jiwanya kalau memang mendapatkan serangan. Tapi kalau kita balik lagi untuk menerima diri kita apa adanya, mengakui kelebihan kita, biasanya cercaan atau serangan-serangan seperti itu bisa kita kendalikan. Itu dulu. Aku tetap jadi diri aku sendiri walaupun mungkin banyak juga yang ini harusnya gini. Banyak lah yang ngatur gitu. Cuman sekarang aku kayak ya udahlah udah bodo amat. Akan tetapi Aurel seolah sudah kebal dengan bulian. Pasalnya sejak kecil, putri musisi bertangan dingin Anang Hermansyah dari pernikahannya dengan diva pop Krisdayanti itu sudah menjadi sorotan publik. Sebelum media sosial melahirkan istilah keren netizen, Aurel sudah menghadapi kritikan halayak. Tapi benarkah Aurel sempat baper kala postur tubuhnya disebut netizen jomplang dengan body Paula? Benarkah Aurel sulit menurunkan berat badan pasca melahirkan baby Amina? Aku jujur nggak pernah nanya itu ke dia ya, karena kan dia juga lagi ASI. Aku nggak mau makin membebani dia dengan Kak baca ini, nggak mau. Dia anaknya sedikit banyol ya, lucu kan Aurel tuh kan. Mimi aku mau gini. Ya udahlah nanti kan namanya juga masih menyusui gitu ya. Kalau menyusui kan butuh nutrisi, apalagi kan saya juga di kantor campaign tentang 1000 hari pertama anak dalam kehidupannya, baik itu menyusui, mamanya juga harus makan yang baik, mengkonsumsi yang baik. Jadi masa saya kampanye buat orang lain tapi anak saya sendiri saya nggak perhatikan. Jadi jangan kecil hati ya, apalagi hal-hal yang kita nggak mengenal orang itu siapa, ngomong yang nggak baik tentang kita ya nggak usah kita ambil hati. Meski ucapan netizen berdasarkan penglihatan yang terpampang nyata, bukan berarti jari-jari mereka bisa seenaknya mengetikkan kata-kata kasar yang menjurus pelecehan fisik terhadap siapapun termasuk artis. Sebab era digital dan media sosial melahirkan sejumlah undang-undang baru. Di antaranya
Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Videonya kayak gini ya. Nah ini ya, jadi artinya ini kan Aurel dengan Paula siapa namanya? Paula ya Verhoeven ya, dengan Paula Verhoeven itu kan TikTok ya. Nah kemudian ada komentar dari netizen yang kemudian di komentarnya tuh memang kalau menurut saya itu berlebihan ya gitu, lebih dari lebay ya gitu, berlebihan sehingga memunculkan penghinaan terhadap seseorang, atau yang dihina itu adalah bagian fisik. Dikatakan ini adalah masuk bagian dari body shaming. Nah, body shaming sendiri itu sebenarnya ada di KUHP di 315, di pasal 315. Tapi dengan undang-undang ITE karena ini yang dipermasalahkan itu adalah yang terjadi di dunia maya, maka itu bisa dilakukan penjeratan dengan undang-undang ITE. Public figure memang begitu rentan mendapat bulian atau body shaming dari netizen di media sosial. Bahkan beberapa selebriti sempat melaporkan para pelaku body shaming ke polisi, di antaranya Ruben Onsu dan Ussy Sulistyawati, yang gigih dalam memberikan efek jera kepada pelaku body shaming di media sosial. Lantas benarkah body shaming termasuk tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan atau masuk dalam penghinaan? Benarkah pelaku body shaming bisa dihukum berat? Khususnya di ITE, di informasi transaksi elektronik, itu ada pasal-pasal yang terkait tuh, misalnya pasal 27, 28, 29, contohnya nanti di pasal 42, 43 sampai 45. Antara dulu memang cukup tinggi ya, di atas 5 tahun. Kalau kita ingat dulu ada kasus Mbak Prita Mulyansari ya, itu pasien yang kemudian curhat ya gitu di dunia maya, tapi kemudian dilaporkan. Nah, karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun, waktu itu bisa langsung ditahan. Tapi sekarang setelah direvisi, kebetulan saya ikut merevisi ketika menjadi anggota DPR beberapa tahun yang lalu, ancamannya rata-rata sudah dikurangi di bawah 5 tahun, sehingga ada yang 4 tahun, ada juga yang hanya beberapa bulan ya. Karena apa? Karena supaya tidak sebentar-bentar orang lapor, bentar-bentar orang mudah untuk laporkan dan memenjarakan orang lain. Ya, demi melindungi anak-anaknya, Ruben dan Ussy memilih memenjarakan pelaku. Hal ini dilakukan Ussy dan Ruben demi menjaga sisi psikologis buah hati mereka. Lantas, apa kata pakar kejiwaan perihal dampak body shaming bagi seseorang? Dampak cyberbullying atau tadi mungkin body shaming bisa membuat orang menjadi sangat tertekan dan justru bisa berubah pandangannya terhadap dirinya menjadi negatif. Iya, jadi termasuk karena sudah tadinya dia mungkin happy, jadi nggak happy dan bahkan membenci dirinya dan dia nggak suka lagi sama dirinya. Makanya kadang-kadang muncullah overthinking kayak kenapa saya hidup gitu, kenapa bahwa dia saya tidak berharga gitu. Jadi itu akan menjadi multiplier efek yang negatif buat korbannya. Nah, kalau orang udah depresi itu udah pada akhirnya sudah bisa lebih nekat lagi, misalnya sampai mereka memikirkan untuk misalnya mau bunuh diri. Jika Ussy dan Ruben memilih mempolisikan para pelaku body shaming ke polisi, benarkah Aurel yang sudah sering mendapat body shaming juga akan mengikuti jejak para seniornya untuk mempolisikan para pelaku agar mendapat efek jera? Benarkah Atta tak tinggal diam melihat istrinya mendapat body shaming? Susah sih ya, cuman aku selalu inget ya kan kita punya 2 tangan. Gak mungkin kan nutup semua mulut yang ada di muka bumi ini, jadi lebih baik tutup telinga aja. Betul. Jadi ketika ada yang ngomong apa udah bodo amat. Sampai sekarang aku akhirnya jadi kebal. Nggak usah terlalu diambil hati ya. Namanya kan kalau sosial media tuh aksesnya global, orang bisa menghujat, menghakimi. Makanya konsumsilah media sosial media dengan sebaik-baiknya. Kita tahu bahwa yang mengkonsumsi sosial media kita tidak bisa kita kontrol, ya kan? Kita bisa mengontrol diri kita, tapi kita nggak bisa mengontrol orang lain untuk tidak menghakimi kita. Jadi ya udah, pikir yang baik, lakukan yang baik di lingkungan yang terdekat, insya Allah bisa memberikan efek yang positif untuk kehidupan mereka. Sebelum dilakukan penuntutan, ada baiknya mungkin dimediasi terlebih dahulu gitu ya. Misalnya si orang yang melakukan body shaming
itu diminta misalnya untuk melakukan permintaan maaf ya atau disomasi. Itu saya kira bagus ya. Artinya upayakanlah hal yang perdamaian atau kebaikan itu, apalagi nih di bulan suci Ramadan ya, sebaiknya tidak bentar-bentar nuntut gitu ya.